Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat serta hidayahnya kepada kita semua sehingga kita selalu diberikan kesehatan dimanapun kita berada. Salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada baginda kita, yakni Nabi Muhammad SAW. Juga tak lupa kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, serta para tabiin tabiatnya, sampai kepada kita sebagai umatnya. Semoga mendapatkan syafaat darinya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Yang terhormat Bapak Agi Ahmad Ginanjar SPD MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia serta teman-teman semua yang saya banggakan dimanapun kalian berada. Saya Ajangin April Mauludin dari jurusan Ekonomi Syariah kelas B dengan NPM 2410021111056. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sebuah materi dengan judul Konsep Ekonomi dalam Islam yang telah saya susun beberapa minggu ke belakang. Adapun materi yang akan saya sampaikan, poin-poinnya itu tersendiri. Yang pertama ada pengertian ekonomi Islam, lalu yang kedua ada prinsip-prinsip dalam ekonomi Islam. Baik, kita bahas satu persatu mulai dari pengertian ekonomi Islam. Sebelum ke pengertian apa itu ekonomi syariah atau ekonomi Islam, kita bahas terlebih dahulu apa itu ekonomi. Ekonomi adalah aturan dalam segala aktivitas yang berhubungan dengan pemenuhan kebutuhan hidup manusia melalui kegiatan ekonomi, yaitu produksi, distribusi, dan konsumsi. Secara etimologis, ekonomi itu berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari dua kata, yaitu oikos yang berarti rumah tangga dan nomos yang berarti aturan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa ekonomi itu adalah aturan-aturan untuk menyelenggarakan kebutuhan hidup manusia dalam rumah tangga. Sedangkan dalam bahasa Arab, istilah ekonomi ini diungkapkan dengan kata al-iqtisad yang secara bahasa berarti kesederhanaan dan kehematan. Nah, berdasarkan makna ini, kata al-iqtisad ini berkembang dan meluas sehingga mengandung makna ilmu al-iqtisad, yakni ilmu yang berkaitan dengan kesederhanaan atau membahas ekonomi. Nah, setelah kita bahas apa itu ekonomi, selanjutnya kita bahas apa sih yang dimaksud dengan ekonomi Islam itu. Ekonomi Islam merupakan salah satu cabang ekonomi yang bentuk kegiatannya itu didasarkan pada prinsip-prinsip yang bersumber dari hukum Islam. Nah, untuk yang selanjutnya ada beberapa pengertian ekonomi Islam menurut para ahli pendapat. Yang pertama disampaikan oleh Monjer Kab dalam bukunya The Islamic Economy, menjelaskan bahwa ekonomi syariah ini merupakan bagian dari ilmu ekonomi yang bersifat interdisipliner. Dalam arti, kajian ekonomi syariah ini tidak dapat berdiri sendiri, tetapi perlu penguasaan yang baik dan mendalam terhadap ilmu-ilmu syariah dan ilmu-ilmu pendukungnya, juga terhadap ilmu-ilmu yang berfungsi sebagai tool of analysis seperti matematika, statistik, logika, dan usul fikih. Nah, yang selanjutnya menurut Muhammad Dayatullah As-Siddiqi, beliau mendefinisikan ekonomi syariah ini dengan respon pemikir muslim terhadap tantangan ekonomi pada masa tertentu dengan berpedoman pada Al-Quran, Sunnah, akal atau ijtihad dan pengalaman. Lalu yang selanjutnya dikemukakan oleh Khursyid Ahmad, beliau mendefinisikan ilmu ekonomi Islam ini dengan sebuah usaha sistematis untuk memahami masalah-masalah ekonomi dan tingkah laku manusia secara relasional dalam perspektif Islam. Lalu yang selanjutnya menurut Muhammad Abdullah Al-Arabi, ekonomi syariah merupakan
sekumpulan dasar-dasar umum ekonomi yang disimpulkan dari Al-Quran dan As-Sunnah dan merupakan bangunan perekonomian yang didirikan di atas landasan dasar-dasar tersebut sesuai dengan tiap lingkungan dan masa. Nah, itu dia beberapa pengertian ekonomi Islam yang disampaikan oleh beberapa para ahli. Nah, untuk yang selanjutnya kita bahas ke poin yang kedua, yaitu mengenai prinsip-prinsip dalam ekonomi Islam. Nah, prinsip yang pertama yaitu prinsip tauhid. Prinsip ini menekankan kesatuan Tuhan dan konsekuensinya, yaitu semua aspek kehidupan termasuk ekonomi harus berada dalam kerangka ketundukan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, prinsip tauhid ini menegaskan bahwa Allah adalah pemilik sejati segala harta dan kekayaan di dunia. Dalam konteks ekonomi Islam, hal ini mempengaruhi pemahaman mengenai kepemilikan dan pengelolaan harta. Sistem keuangan negara yang didasarkan pada prinsip tauhid dapat mengakui hak kepemilikan hakiki Allah dan mendorong penggunaan harta secara adil dan bertanggung jawab. Untuk prinsip yang kedua yaitu prinsip keadilan. Dalam ekonomi syariah, keadilan mengacu pada aturan yang masuk akal dan adil dalam perdagangan, bisnis, dan upaya ekonomi lainnya yang sesuai dengan hukum. Hal ini mencakup distribusi kekayaan dan pendapatan yang adil, memperlakukan klien dan staf dengan adil, serta menghentikan aktivitas bisnis yang tidak jujur dan curang. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu prinsip nubuwah atau kenabian. Untuk prinsip ini, sifat rahim dan kebijaksanaan Allah, manusia tidak dibiarkan begitu saja di dunia tanpa mendapatkan bimbingan. Karena itu diutuslah para nabi dan rasul untuk menyampaikan dari Allah kepada manusia tentang bagaimana hidup yang baik dan benar di dunia, dan mengajarkan jalan untuk kembali atau bertaubat. Nah, adapun sifat-sifat Nabi Muhammad SAW yang harus diteladani oleh manusia pada umumnya dan pelaku ekonomi serta bisnis pada khususnya adalah yang pertama sidik atau jujur, amanah, tanggung jawab, patonah, kebijaksanaan, serta tablik, komunikasi, keterbukaan, dan pemasaran. Nah, untuk prinsip yang keempat yaitu prinsip khilafah atau pemerintahan. Dalam Al-Quran, Allah berfirman bahwa manusia diciptakan untuk menjadi khalifah di bumi. Artinya, untuk menjadi pemimpin dan pemakmur seluruh yang ada di bumi. Nah, karena itulah pada dasarnya setiap manusia adalah pemimpin. Seperti sabda Nabi Muhammad SAW, setiap dari kalian adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawaban terhadap yang dipimpinnya. Nah, untuk prinsip yang terakhir yaitu prinsip ma'ad atau hasil. Walaupun seringkali diterjemahkan sebagai kebangkitan, tetapi secara harfiah ma'ad itu berarti kembali, berarti dapat diartikan bahwa kita akan kembali kepada Allah. Nah, hidup manusia bukan hanya di dunia, tetapi harus berlanjut hingga alam akhirat. Manusia harus memiliki prinsip percaya bahwa kelak manusia akan kembali ke Sang Pencipta. Nah, itu dia pembahasan mengenai prinsip-prinsip dalam ekonomi Islam. Alhamdulillah untuk materi pembahasan dari awal sampai akhir telah saya selesai sampaikan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi kalian semua. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam pemaparan materinya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya Ajeng Gina April Mauludin pamit undur diri. Akhir kata, bilal taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.